Alhamdulillahi munzilul kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Yang ulun muliakan, salam ta'zim ulun tuan kepada wali di Landing yang terus membersamai kawan-kawan milenial muda dalam mendekatkan diri mereka dengan agama dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kawan-kawan RTA Aceh Utara, Tokoh Hafiz yang sangat luar biasa yang punya banyak inisiasi, dan kepada Gure Tengku Aspuh bila ikut hadir di sini, dan kepada abu-abu Tengku gure-gure Ketanyo yang ikut berhadir di tempatnya. Salut ta'zim beruntuan kepada Mandum yang berhadir, pada gure-gure Mandum yang berhadir, kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berhadir di sini, kemudian juga kepada perwakilan daripada ormas-ormas Aceh Utara yang ikut berhadir. Ada dari Dompet Wafa juga, ada dari WBI tadi ya. Dan mohon maaf tidak kami sebutkan ormas-ormas satu persatu, dan kepada seluruh para sponsor yang sangat luar biasa yang sudah 29 kali acara RTA ini terus istiqomah dalam mensponsori acara kebaikan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan mensponsori langsung terhadap segala usaha-usaha kebaikan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah, karena waktu yang singkat, kami mencoba untuk langsung memasuki materi pembahasan kita. Sekitar beberapa bulan yang lalu, kita ikut berdiskusi di sini tentang masalah politik, tentang pemimpin yang cocok untuk kita pilih memimpin Aceh ke depan. Dalam perbincangan kita mengetengahkan sebuah topik diskusi tentang masalah grand narasi, bahwa pentingnya sebuah grand narasi di dalam kita membangun bangsa kita, dalam kita membangun negara kita ke depan. Kalau grand narasi ini tidak jelas, maka titah perjuangan suatu generasi juga tidak jelas, pemimpinnya juga tidak jelas. Maka saya ingin menghubungkan antara diskusi kita dulu dengan topik hari ini. Apa contoh daripada grand narasi itu yang hari ini kita lihat? Saudara kita di Palestina telah mampu membangun grand narasi hari ini, grand narasi dunia, yang pada saat isu Palestina ini sudah mulai redup, orang tidak mau banyak pikir lagi, merasa sudah bosan berpikir masalah itu karena tidak ada harapan lebih baik ke depan. Maka saudara kita di Palestina dengan perjuangan mereka berhasil membangun grand narasi besar ini, yang saking besarnya grand narasi mereka bangun, kita pun akan membahas masalah ini hari ini. Bukan cuma kita membahas, tapi siap mengeluarkan harta kita demi supaya grand narasi mereka itu bisa diperjuangkan. Itulah yang saya maksudkan dulu dengan grand narasi. Kita di Aceh juga seperti itu. Kapan ada satu grand narasi yang kita bahas bersama, yang akhirnya menjadi perbincangan seluruh Aceh, bahkan orang Aceh yang berbicara masalah itu siap untuk menyumbang demi sebuah perjuangan grand narasi itu. Begitulah yang kami sampaikan dulu maksudnya. Selanjutnya, terkhusus masalah Palestina, akhirnya kita mau tidak mau harus memahami kepada sejarah. Bangsa yang memiliki sejarah, maka mereka masih eksis. Bangsa yang tidak memiliki sejarah, maka mereka akan hilang. Atas dasar inilah, maka sejarah saudara kita
sejarah daripada Palestina ini adalah sejarah yang sungguh harus menjadi bagian penting daripada pemahaman kita tentang perang di Palestina dengan saudara-saudara kita di sana yang melawan kafir orang-orang kafir Israel. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin membahas dari sisi zaman lampau secara singkat sampai masuk ke abad modern. Zaman lampau ini akan saya bahas tentang apa? Tentang bagaimana asal-usul Bani Israel yang nantinya ada mitos-mitos yang harus kita selesaikan, ternyata itu mitos belaka. Kita pahami di belakang itu. Dan saya mau bahas secara ilmiah. Artinya bahwa memang rujukan ilmiahnya seperti itu. Bukan karena jengkel palakkan, tapi rujukan ilmiahnya berkata demikian. Jadi menyenai hanya sesuai dengan pemahaman urut-urut. Kamu dengar lawannya mana pakai mana pegang, silahkan kita diskusikan bersama. Bani Israel adalah dimulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini, Nabi Ishak memiliki anak Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 orang putra atau 12 orang anak ini, yang salah satunya adalah Nabi Yusuf. Yang dinamakan dengan Israel siapa? Itulah Nabi Yakub alaihissalam. Allah sebutkan nama Israel itu terhadap Nabi Yakub di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Yakub kita tahu anak beliau bernama, salah satunya adalah Yusuf yang menjadi nabi. Nah, Nabi Yakub ini bersama Nabi Ishak itu tinggal di daerah Palestina dulu ketika Nabi Ibrahim singgah di sana dan menetap di sana setelah berangkat dari Irak, di kota Ur, Irak. Lalu kemudian kita tahu ketika Nabi Yakub, anak beliau Yusuf, dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya dijual ke Mesir. Nabi Yusuf pun akhirnya tumbuh besar di Mesir, menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir atau penguasa di Mesir. Akhirnya saudara beliau ketahuan dan disuruhlah oleh Nabi Yusuf supaya Yakub ayah beliau bersama dengan saudara semua migrasi pindah ke Mesir. Karena beliau menjadi penguasa di Mesir, beliau lindungi keluarga beliau di sana. Maka keturunan Nabi Yakub alias Israel berkembanglah di Mesir. Maka keturunan Nabi Yakub inilah disebut dengan Bani Israel di Mesir. Nah, beberapa abad ini kita bicara adalah 1800 atau 1700 sebelum Masehi. Menyangkutnya 2000 ya Masehi, nyot 1700 sebelum Masehi. Ya, berarti pada tahunnya lebih 700 lebih. Nah, jadi setelah itu datang Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel yang di Mesir. Jadi Bani Israel sudah berkembang, sudah puluhan ribu jumlah mereka. Di Mesir sudah berkembang pesat, sehingga Fir'aun berganti Fir'aun, sehingga sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Tugas Nabi Musa adalah untuk membawa risalah Allah untuk Fir'aun dan juga untuk orang Mesir. Satu. Yang kedua adalah menyelamatkan Bani Israel yang dulu sebagai pendatang di Mesir, yang saat itu sudah ditindas oleh Fir'aun di Mesir, dijadikan budak, ditindas mereka. Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel ini. Kita tahu akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, tapi enggak diizinkan oleh Fir'aun, dikejar. Sampai di Laut Merah terjadilah mukjizat Nabi Musa, yaitu beliau membelah laut demi untuk menyelamatkan Bani Israel ini yang merupakan kaum beliau. Nabi Musa itu adalah dari Bani Israel, ya, kaum beliau sendiri, ya. Sampai akhirnya ke Semenanjung Sinai, lepas ataupun lewat daripada Laut Merah dengan mukjizat sampai ke Semenanjung Sinai. Fir'aun pun meninggal di Laut Merah pada saat itu. Lalu di Semenanjung Sinai itu diperintahkan Allah Bani Israel ini untuk masuk ke
ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, yaitu bumi tanah yang suci yang telah diperuntukkan oleh Allah bagi mereka. Artinya untuk mereka tinggal di situ. Tapi Bani Israel bilang apa? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, bahwa di tanah Palestina itu yang sudah dituliskan oleh Allah untuk mereka masuki, di situ ada orang-orang jabbarin, orang-orang yang kuat perkasa. Kami nggak akan masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, kami masuk. Yang terjadi, mereka enggan dan betul-betul membangkang Nabi Musa sampai mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah wahai Musa, engkau bersama dengan Tuhanmu, kami di sini duduk wet-wet kaki macam. Ya, sampai begitunya membangkang mereka. Akhirnya Allah firmankan, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Lalu Allah haramkan tanah itu bagi mereka selama 40 tahun, kemudian didenda mereka di padang teh di Sinai itu. Mereka tidak bisa keluar dari padang itu, yaitu padang yang kita maksudkan adalah padang Sahara yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Selama 40 tahun terpaksa tinggal di tempat yang merana itu. Kenapa enggak keluar mereka? Karena kata para ulama tafsir, mereka berusaha lari dari padang itu, tetapi kau berangkat jauh, fikir kau jauh jak rupanya wall masuk. Ya, malam tubit tengah bengah wall masuk. Enggak bisa lari mereka. Maka dikatakan taihun, bahasa Arab itu adalah sesat. Padang yang menyesatkan mereka. Pergi keluar pasti sesat, balik lagi ke tempat semula. Begitulah. Sampai akhirnya setelah 40 tahun lamanya di padang teh, Nabi Musa meninggal di situ. Meninggal pada saat kaum beliau didenda oleh Allah. Meninggal beliau di padang teh di Sinai. Lalu kemudian setelah 40 tahun meninggal generasi pembangkang ini daripada Bani Israel. Akhirnya masuklah mereka ke tanah Palestina, padahal itu sudah diharamkan oleh Allah. Nah, generasi ini berhasil masuk dan menguasai sebahagian kecil tanah Palestina. Mereka duduk di sana. Nah, dalam keterangan awal masa Nabi Musa, kita dapatkan Al-Quran mengakui secara jelas bahwa mereka nggak mau masuk karena di Palestina itu ada kaum yang jabbar, kaum yang kuat perkasa. Menunjukkan bahwa tanah Palestina itu adalah ada bangsa yang tinggal di situ, dan bangsa itu bukan bangsa Badui, memang punya peradaban yang kuat sehingga susah untuk dikalahkan. Itu tanah bukan tanah kosong, memang ada orangnya. Siapa mereka? Itulah bangsa Kan'aniyun, bangsa Kan'an, ya, Kan'aniyun yang merupakan asli orang Arab, keturunan Arab dulu. Kemudian juga ada kaum Yabusiyun, ada kaum Moabiyun. Jadi banyak versi bangsa-bangsa di situ. Bahkan di Palestina itu sendiri, kalau ingin diketahui, nama kata-kata Palestin, Palestin itu bukan bahasa Arab, tapi itu adalah bahasa Yunani. Palestin itu bahasa Yunani. Kenapa? Karena daerah tanah Palestina di samping ada orang Kan'aniyun dulu di situ, ada juga bangsa dari laut yang jauh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Palestin. Dengan Palestin. Palestin itu adalah orang laut, orang lautan. Jadi orang dari Yunani yang singgah dan tinggal di tanah Palestina itu, sehingga terkenallah tanah mereka tinggal itu dengan tanah Palestin. Dan orang-orang yang tinggal di tanah itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan orang-orang Palestin, walaupun bukan lagi orang Yunani asalnya. Nah, jadi begitu asal nama Palestin itu sendiri. Kembali kepada Bani Israel tadi, mereka masuk setelah 40 tahun mereka dihukum, menguasai sebahagian kecil tanah Palestina. Nah, disitulah kemudian lahir Nabi Daud dan juga ananda beliau Nabi Sulaiman. Pada saat itulah Bani Israel membangun kerajaan di Palestina. Ya, membangun kerajaan. Makanya kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan luar biasa, ya, pada saat itulah terjadi di situ di Palestina.
Setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka balik menjadi kufur, syirik kepada Allah. Terjadilah pembantaian dan juga terjadi perpecahan antara Bani Israel. Kerajaan mereka yang dulu besar akhirnya terbelah, terpecah menjadi dua kerajaan yang disebut dengan kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Menjadi dua kerajaan. Dua kerajaan ini saling berperang satu sama lain dan meminta bantu kepada orang luar negeri, pada kerajaan-kerajaan di luar termasuk Mesir. Jadi bekerja sama dengan orang demi melawan sesama mereka. Maka pada tahun 8 abad 8 sebelum Masehi, ini sudah langsung abad 8 sebelum Masehi, datang raja bernama Surjun, raja Assyria yang membantai orang-orang Bani Israel ini, yang dikenal dengan orang Yahudi. Yahud itu sendiri asal namanya dari apa? Banyak khilaf pendapat para ulama tentang makna asal kata Yahud. Termasuk Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Fisal, beliau menyebutkan tentang perbedaan nama Yahud ini. Tapi asal kata Yahud ini adalah menurut Imam Ibn Hazm sendiri juga adalah kembali kepada Yahuda, salah satu anak daripada Nabi Yaqub. Jadi ini lebih kepada nama ras seseorang yang akhirnya menjadi nama sebuah agama. Tapi dasarnya adalah nama suku atau ras yang kemudian dipahami menjadi sebuah nama agama. Lagi orang Jawa ketika tak pegang Cina. Takkan Cina apa makna Cina orang ni? Orang pihnya, etika awanyan pihnya, ya. Budaya awanyan pihnya. Jadi ras iya, budaya iya, keyakinan juga iya. Yahudi juga seperti itu. Jadi kalau kita bilang Yahudi, ras Yahudi iya, keyakinan mereka juga iya. Nah, jadi begitu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, pada abad ke-5 ke-6 sebelum Masehi datang lagi penguasa dari Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Itu menyerang Bani Israel juga di Palestina. Yang ini serangan yang luar biasa. Mereka kocar-kacir seluruh dunia setelah itu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi ini. Ini adalah fase di mana Yahudi Bani Israel atau bangsa Bani Israel yang membuat kerajaan di Palestina sudah punah sifat kerajaannya, walau orangnya masih ada, tapi mereka sudah cerai-berai seluruh dunia. Setelah itu pada abad kedua sebelum Masehi datang lagi Alexander the Great. Alexander the Great datang juga ke Palestina dan juga membantai Bani Israel ini, yang sisa-sisa mereka di sana, yang akhirnya kebanyakan mereka pindah ke Eropa. Ya, pada saat pembantaian ini, dan sekali lagi terjadi lagi pada masa abad pertama Masehi yang dilakukan oleh Kaisar Romawi bernama Titus. Itu hidup mereka dalam kondisi pembantaian demi pembantaian terus dilakukan oleh bangsa asing, bangsa luar. Akhirnya mereka cerai-berai seluruh dunia. Nah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Sudah ditakdirkan Bani Israel itu hidup mereka bergolong-golongan di seluruh dunia. Artinya mereka cerai-berai seluruh dunia. Nah, itu sudah menjadi takdir mereka. Karena apa? Pembangkangan mereka terhadap Allah dari waktu ke waktu. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi akan selalu ada man yasu'una usu'al azab, yang selalu akan memberikan azab kepada mereka. Terus datang dalam sejarah. Sebabnya kenapa? Ya mereka mengingkari akan Allah dan membunuh nabi-nabi mereka. Bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, sudah beliau selamatkan Bani Israel ke seberang lautan, yaitu ke Sinai.
Mereka minta pada Nabi Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah, dalam Al-Quran. Wahai Musa, jadi mereka lihat ada orang Badui di semenanjung Sinai yang menyembah berhala. Mereka bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, buat Tuhan kami seperti Tuhan mereka. Bayangkan itu, ya. Kufurnya, padahal baru saja selamat dari laut, diselamatkan oleh Nabi Musa dengan mukjizat Allah. Tapi selesai seberang laut, mereka lihat ada orang yang sedang menyembah berhala. Ilake pegang, wahai Musa, jin pegang Tuhan kamu lagi nyan. Pulangkan. Jadi ditakdirkan Allah mereka dalam kondisi seperti itu. Terjadi dalam sejarah seperti itu. Maka lompat kita kepada akhirnya Bani Israel ini terpencar seluruh dunia sampai ke Eropa pada masa Titus, yaitu pada masa Raja Romawi berkuasa. Mereka dibantai dan diperbudak sampai akhirnya banyak hijrah ke Eropa. Sebahagian mereka ada di semenanjung Arab, di Jazirah Arab, sehingga Nabi berangkat ke Madinah. Beliau menjumpai orang Yahudi di Madinah. Sampai ada satu pendapat yang mengatakan nama kota Yathrib, nama awal kota Madinah itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Saking yang mempopulerkan kota itu Yathrib, yaitu bahasa Ibrani gitu, Yathrib. Ya. Begitu menurut satu pendapat. Selanjutnya kita lihat, setelah Bani Israel terpencar seluruh dunia, kita tahu kemudian kita lihat pada masa saya lompat langsung, ya, masa Nabi Muhammad tidak saya cerita karena kita tahu kisah bagaimana Bani Israel masa Nabi Muhammad. Lompat langsung kepada abad ke-18 Masehi. Abad 18 Masehi berarti udah bicara 17 sekian. Pada masa setelah terjadinya revolusi Prancis, terkenal penguasa Prancis dan panglima Prancis bernama Napoleon Bonaparte, ya, Napoleon Bonaparte. Yahudi kemana-mana dia pergi, mereka itu menguasai perdagangan, ya, menguasai perdagangan. Kenapa? Karena mereka adalah bukan pribumi, karena mereka orang yang terpencar seluruh dunia sudah ada. Banyak bantah bodohnya, khususnya kota-kota besar. Mereka untuk bisa bertahan di suatu tempat, mereka harus menguasai perdagangan. Karena bumi tidak ada yang mau mereka garap. Mereka bukan orang pribumi. Jadilah mereka adalah masyarakat atau kelompok perantara antara kelompok bawah dengan kelompok atas, antara orang bawah dengan orang atas. Maaf cakap, persis seperti Cina di tempat kita. Nah, Cina yang jamu belang, nah Cina yang buka lampu. Pak awalnya hidup. Baki deh, walaupun kedai inan mekat, inan dempui, inan dempu-dempu, inan siap mereka. Kenapa? Itulah cara mereka bertahan. Akhirnya supaya mereka bertahan secara kelompok, mereka juga harus hidup berkelompok, saling membantu satu sama lain supaya eksis di sebuah masyarakat. Kondisi Yahudi seperti ini di Eropa dan juga di mana-mana mereka tinggal. Jadilah mereka kelompok yang eksklusif, menguasai banyak harta, dan mereka tinggal di tempat yang namanya ghetto. Ghetto itu adalah kampung-kampung khusus Yahudi, yang di situ mereka menjaga adat istiadat mereka. Ini Cina bimenancit ya, hoyangnya nang kampung Cina. Kalau kita ngomong masalah Yahudi di Eropa, miniaturnya adalah Cina di tempat kita. Walaupun ada sedikit perbedaan, mereka punya negara khusus, sedangkan ini tidak punya negara khusus. Tapi mirip cara mereka kerja, ya. Tapi saya bukan katakan ingin membenci Cina, kadang-kadang enggak. Saya ingin katakan bahwa eksistensi mereka di masyarakat mirip sekali. Nah, karena Yahudi ini hidup seperti itu, mereka punya uang, punya dan menguasai perdagangan. Mereka pula yang membuat bank, mereka pula yang kemudian membuat sistem ribawi, yang mereka meminjamkan uang untuk orang. Kerja tidak ada, tapi uang mereka pinjamkan, dan itu mencekik banyak orang dengan sistem yang mereka buat.
budaya mereka eksklusif, akhirnya menimbulkan kebencian daripada setiap masyarakat di mana mereka tinggal. Ya, jadi kebencian itu juga bukan gara-gara apakah orang memang paling palak ke awak Yahudi. Enggak, cara mereka hidup itu, budaya hidup mereka menimbulkan kebencian di mana mereka tinggal. Ya, harta mereka miliki, mereka support orang-orang yang berkuasa dengan harta mereka. Ketika penguasa berubah, kiban demam, akan muncul kebencian terhadap mereka. Begitu terus terjadi. Nah, kekacauan ini kemudian juga Napoleon Bonaparte ketika dia ingin berkuasa juga ingin mewujudkan negara Yahudi. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang Yahudi yang sanggup mensupport kekuasaan dia. Sudah ada muncul abad ke-18 ide membuat negara Yahudi disokong oleh Napoleon Bonaparte. Tapi ini kemudian tidak berhasil. Abad ke-19 semakin banyak muncul keinginan untuk membuat negara Yahudi. Kenapa? Karena di kalangan orang Yahudi sendiri, dengan kondisi di mana-mana mereka pergi banyak dibenci, mereka ingin membuat negara sendiri yang mereka tinggal khusus Yahudi saja, nggak ada orang lain, sehingga nyaman mereka tinggal. Itu dasar asal muasal ide ingin mereka membuat negara sendiri. Karena mereka dibenci. Dibenci bukan palih orang lain, tapi cara mereka hidup seperti itu. Ya. Sampai akhirnya lahir, ini sebenarnya tokoh-tokoh yang ingin membuat negara Yahudi khusus bagi orang Yahudi. Itulah yang disebut dengan gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme adalah gerakan di kalangan orang Yahudi yang ingin menjadikan sebuah negara khusus bagi orang Yahudi, nggak ada orang lain di situ. Nah, itu disebut dengan gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme ini sudah ada dari abad 18, abad 19 sudah ada. Tapi mulai gerakan Zionisme ini kuat dan menjadi bulat tekadnya itu pada saat Theodor Herzl, seorang Yahudi dari Hungaria, dia mengarang sebuah buku bernama Judenstaat, yaitu negara Yahudi. Di situ dia kupas tentang bagaimana negara Yahudi itu diwujudkan, seperti apa. Jadi kan le pegahaba mentang, tapi jelas teorinya lengkap dia rumuskan dalam sebuah buku, namanya bukunya Judenstaat. Setelah itu Theodor Herzl ini, setelah dia karang buku itu, dia bagikan kepada semua orang-orang Yahudi yang ingin membangun, punya cita-cita membangun negara Yahudi. Dia kemudian membuat muktamar konferensi Zionisme pertama yang mengumpulkan semua orang-orang yang ingin berjuang demi terbentuknya negara Yahudi. Dia buat di mana? Dia buat di Swiss, di kota Basel. Kota Basel, Swiss pada tahun 1898. Dia buat konferensi pertama Zionis dunia. Dia buat di kota Swiss. Kenapa kota Swiss? Padahal paling banyak Yahudi di Eropa itu di Jerman pada saat itu, kalau bicara Eropa Tengah. Sedangkan di Swiss sedikit Yahudinya, apalagi di kota Basel. Kota Basel itu kota yang sepi, lagi hana urut. Di situ mereka buat. Kenapa? Nah, ini akhirnya terbaca sama kita. Karena ide membuat negara Yahudi ini ternyata banyak ditentang oleh orang Yahudi sendiri. Dari sejak awal lahir ide Zionisme ini. Karena supaya konferensi pertama yang bersejarah tidak gagal, dibuatlah di tempat yang hana rame urang karu. Bahasa katanya punya pegak ino rame urang hana galak, beda pegak ino tak pegak pak kampung. Pokoknya acara bela. Baik Malay. Mereka buatlah di Basel, bukannya di Berlin atau Frankfurt. Padahal itu yang paling banyak Yahudinya pada saat itu. Kenapa banyak orang Yahudi nggak setuju? Pertama,
orang-orang Yahudi yang taat pada agama Yahudi, mereka meyakini sampai hari ini bahwa ditakdirkan Tuhan bagi mereka hidup terpencar seluruh dunia. Kalau mereka berkumpul, maka itu nanti adalah akan ada Masih bahasa itu Masih mungkin, ataupun akan ada bahasa yang lain Mahdi Muntazar yang akan mengumpulkan mereka di akhir zaman. Jadi bukanlah siapa-siapa yang mengumpulkan mereka, nggak boleh sembarangan orang, tapi seorang yang bijaksana, yang baik, mereka sempurnakan dengan Mesias. Dialah yang akan mengumpulkan kita nanti, bukan siapa-siapa. Kalau ada usaha mengumpulkan Yahudi di suatu tempat, maka binasa orang Yahudi akan datang lagi. Jadi tidak boleh kumpulkan orang Yahudi di suatu tempat. Itu keyakinan orang-orang Yahudi yang taat kepada agama mereka. Hari ini mereka banyak yang meyakini ini. Bulan yang lalu, bulan Maret yang lalu tahun ini, kami pergi ke New York. New York itu saya pergi ke kota Brooklyn. Brooklyn itu adalah kotanya Yahudi di New York. Kota besar Yahudi di New York. Yang tajak orang sok baju hitam, kopiah. Kemudian model sampai panjang ya. Yang tajak Yahudi, Wiunun Dagalang Yahasing, memang kota besar mereka di situ. Muncul pertanyaan sama kita kan, kalau Israel itu adalah negara Yahudi atas nama Yahudi, kenapa Yahudi taat ini tinggal di sini? Apa enggak berbuat maksiat mereka? Kalau itu negara Yahudi, kalau semua mereka harus tinggal di Palestina karena ini dijanjikan Tuhan. Kalau memang negara Palestina negeri tanah dijanjikan Tuhan pada kalian, kamu orang Yahudi yang taat, kenapa nggak pindah tapi tinggal di sini? Terjawab rahasianya bahwa mereka sendiri nggak percaya dengan ide Zionisme itu. Jadi bukanlah propaganda kalau ada orang Yahudi yang anti Israel, bukan propaganda, memang iya. Jumlah Yahudi di Israel, sensus terakhir adalah 40% daripada Yahudi dunia, 60% kan di Israel. Pertanyaannya, kalau itu negara bagi orang Yahudi, kenapa lebih banyak Yahudi di luar negara? Berarti ini adalah omong kosong atau penipuan dan mitos kalau ini Israel ini adalah negara Yahudi. Buktinya banyak Yahudi di luar negara kok. Maka ditilik, kita lihat Zionis ini, kita lihat lagi hal yang aneh sekali. Theodor Herzl yang dia memprakarsai gerakan Zionisme dunia, dia satukan untuk berhasil membuat sebuah negara. Dia ini adalah orang yang tidak yakin dengan agama Yahudi dan gak bisa beribadah dengan ibadah Yahudi. Bahasa kita udah pegang, kadang je ke wali nanggro semayang pihana, tapi je ke wali mesti benar. Naik yang kengke benar dah pegang. Nyo menanci, jak pegang agama, jak pegang nanggro Yahudi, tapi semayang Yahudi hana itu. Dan tidak bisa bahasa Ibrani dia, dan itu termaktub dalam agenda dia. Yang saya katakan ini rujukannya valid. Agenda dia sendiri, dia bilang bahwa dia tidak bisa bahasa Ibrani, diajarkan bagaimana sholat orang Yahudi, sembahyang orang Yahudi seperti apa. Kemudian tokoh-tokoh Zionisme sampai akhirnya Ben Gurion yang mendeklarasikan Israel, itu dia ateis, tidak percaya agama apapun walaupun agama Yahudi. Ini semakin membuat kita bingung. Menjadi kita fikir pakamunan Bang. Nah, membuat kita tidak bingung. Terjawab kenapa? Terjawab adalah pada saat Theodor Herzl di dalam konferensi pertama Zionis itu diwujudkan sebuah kesimpulan bahwa negara Yahudi ini dibuat di Palestina. Itu kesimpulan dari konferensi ini. Setelah konferensi ini selesai, Theodor Herzl berangkat ke Quds.
Pada saat itu Palestina di bawah kekhalifahan dinasti Utsmaniyah. Dia minta izin kepada Utsman, kepada dinasti, pada khalifah pada saat itu Abdul Hamid II, untuk supaya diberi izin orang Yahudi tinggal di Palestina dan membuat negara. Dan beliau sampaikan, satu jengkal pun tanah Palestina nggak akan aku berikan, karena ini milik umat Islam. Karena dia kecewa dan kemudian dia suap lagi dengan jumlah uang yang sangat banyak terhadap khalifah pada saat itu, karena dinasti Utsmani sedang bangkrut pada saat itu, sedang memang tengah lemah. Dibawa uang disuap juga tidak bisa. Akhirnya Theodor Herzl balik, dia mengatakan bahwa enggak kita buat di Palestina, tapi negara Yahudi ini akan kita buat di Siprus, yaitu jazirah dekat dengan Yunani dan dekat dengan Turki, antara Yunani dan Turki. Kita buat di sana. Carilah cara untuk bisa buat di Siprus, negara Yahudi. Tidak bisa juga. Kemudian mereka buat negara Yahudi, direncanakan di mana? Di Uganda. Tidak bisa juga. Mereka rencanakan buat di Argentina. Tidak bisa juga. Mereka rencanakan buat di Mozambik, negara Afrika. Tidak bisa juga. Mereka rencanakan buat di Mesir, di daerah Arish dan juga Sinai. Tidak bisa juga. Dilawan sama orang Mesir dan politikus pemimpin Mesir pada saat itu. Dia buat di Libya, nggak bisa juga. Jadi jangan dipikir bahwa mereka memang tujuannya ke Palestina sudah. Enggak, yang penting ada negara dulu. Dumpat je. Nah, kita lihat ini gerakan Zionis awal. Pokoknya buat negara dimanapun. Jadi bukan tujuannya mesti harus di Palestina. Kalau nggak bisa ya sudah di negara lain, di tempat lain. Tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya ketika Perang Dunia Pertama, kita tahu Perang Dunia Pertama 1914, yang masuk Perang Dunia Pertama adalah Jerman bersama dengan dinasti Utsmaniyah plus dengan Austria. Ini membentuk poros tengah melawan Inggris, Prancis, masuk juga di situ Amerika, ya. Terjadi perang ini. Yang kalah dalam dunia pertama siapa? Dinasti Utsmaniyah kalah, Jerman kalah, dan Austria juga kalah. Kalahnya dinasti Utsmaniyah inilah yang menjadikan akhirnya Inggris menguasai Palestina setelah perang itu. Ketika Inggris menguasai Palestina, balik lagi terpikir mereka, nyana tawai. Yang jamun yang dulu dinasti Utsmaniyah berkuasa di Palestina, sekarang mereka enggak berkuasa lagi, Inggris yang berkuasa. Balik long Zionisme ini ingin mewujudkan negara Palestina dan negara Israel, negara Yahudi di Palestina. Balik kembali mereka. Akhirnya mereka lobby lah. Siapa yang melobi ini? Seorang pembesar Zionis pada saat itu bernama Chaim Weizmann. Dia seorang Zionis Yahudi dari Rusia asalnya. Dia lobby selama 2 tahun pemerintah Inggris supaya memberi izin mereka menetap di Inggris, mereka menetap di Palestina untuk menjadi negara Yahudi. Ya. Apa tujuan? Bagaimana dia berhasil untuk meyakinkan Inggris memberikan tanah Israel, tanah Palestina kepada mereka? Nah, nyopak lu baca perjanjian awaknya pegat. Yang kemudian Inggris gara-gara itu setuju. Besan sang tanya punah-punah. Ya. Pui pegah nyopan. Pada tahun 1916. Ya. Satazdahiru Palestin bimadzil waqti muskilatan quwwatan li Britania wa musbitatan markazuha ala syawati mutawassit.
wa satanshatu at-tijarata hunaka wa yatawalla al-yahud ta'sis wikalat tijariyah ta'udu bil khairil 'amim ala Britania qabla ghairiha. Disampaikan kepada Perdana Menteri Inggris apa? Bahwa negara Yahudi nanti yang ada di Palestina itu akan membuka pintu perdagangan besar bagi Inggris. Dan negara Yahudi ini nantinya akan menjaga kemaslahatan Inggris di Timur Tengah, bahasanya. Karena Palestina ini adalah tengah-tengah antara benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Inna insya Commonwealth Yahudi fi Palestin tahta himayati Angleterra sayuqimu jidaran fasilan baina Arab Asia wa Arab Shimal Afriqi wa hadha sayakunu fihi khidmah kubra li dawlatin tadhummu fi hawzati Araban fil janibaini kama sayakunu lil yahud fadlun kabir fi idkhalil hadara Urubbiyah mimma sayuaddi ila taw'iyati syu'ubil mantiqah wa tahsin awda'iha wifqan lima taqtadihil masalih al-Britania. Ini disampaikan oleh kelompok Zionis kepada Perdana Menteri Inggris. Dia bilang apa? Dia katakan bahwa kami nanti negara Yahudi ini akan membawa kehidupan dan peradaban Eropa menjadi peradaban yang berpengaruh di daerah Arab. Dan kami akan menjadi benteng bagi setiap negara Arab Asia dan juga negara Arab Afrika. Dan kami akan menjaga kemaslahatan Inggris di sana. Ini bargainingnya. Akhirnya Inggris, ketika banyak orang Inggris tidak setuju, berubahlah Perdana Menteri dan naiklah Menteri Luar Negeri bernama Arthur Balfour 1917. Menggantau Perdana Menteri, menggantau Menteri Luar Negeri. Saat pergantian itu mereka lobby lagi. Saat inilah tembus dengan ide ini. Akhirnya Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris 1917, membuat deklarasi tanah Palestina bagi pembentukan negara Yahudi. Tanah bagi orang Yahudi. Dengan maksud dan dengan perjanjian, negara Yahudi itu akan bekerja menjaga kemaslahatan penjajahan Inggris di Timur Tengah. Maka hijau. Pada tahun 1920 mulailah ditransfer orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Banyak orang Yahudi tidak mau hijrah ke sana, tidak mau. Karena mereka merasa sudah enak tinggal di tempat mereka sendiri. Maka dicarilah Yahudi-Yahudi miskin yang hijrah dari Rusia. Rusia terjadi revolusi besar yang bernama revolusi Bolshevik, itu revolusi Soviet, pembentukan Uni Soviet ataupun sosialis. Pada saat itu banyak orang Yahudi harus berangkat hijrah keluar dari Rusia. Diambillah mereka yang miskin-miskin yang hana muhoja ime ke DU Palestina. Yang kaya-kaya haitem. Awalnya kamu merasa mangat di Nangroro itu bujak mandau. Haja ya. Ico ada yang kasih-kasihnya ime ke DU Palestina. Sampai di Palestina mereka dipersenjatai oleh Inggris. Awak-awak Yahudi kasih-kasihnya dipersenjatai dan diajarkan militer oleh orang Inggris. Dibuatlah kelompok-kelompok militan. Salah satu kelompok militan terkenal sampai hari ini adalah Haganah dan Igur juga. Itu militan-militan yang paling ganas dan memang paling sadis, sudah dari dulu dibuat. Kerja mereka apa? Meneror orang-orang Palestina yang di kampung itu. Diteror. Dari hari ke hari diteror terus, sehingga sampai tahun 1948 itu 30% tanah Palestina dikuasai dengan cara meneror orang-orang Palestina yang tinggal di kampung. Jadi mereka bukan datang ke Palestina tinggal nyebagitannya lam glek klek klok kosak apa kasak kasih itu dia. Sehingga yang tidak ada orang tinggal mereka tinggal. Enggak, mereka tinggal di timpang rangkaya yang le urut bekat. Ini dengar awalnya. Dengan ada senjata, mereka usir yang punya toko itu semua, lari semua. Payah pelung gede, tunong gede punah.
Embang ke dia, pihak belum embang ke dia hurudon. Ya. Nya sedangkan rangkaiannya kacau lewatnya. Begitu terus mereka buat sampai 30% tanah Palestina 1948 mereka kuasai dengan dipersenjatai oleh penjajah Inggris. Ya, demi perjanjian kemaslahatan itu. Akhirnya 1948 dideklarasikan berdirinya negara baru bernama Israel. Di tanah yang 30% mereka kuasai itu dengan secara menjajah. Bangsa Arab marah karena mereka akhirnya mendeklarasikan buat negara yang sudah mengusir orang Arab. Mesir, Jordan, Suriah, ya, Lebanon, Maroko, semua akhirnya sama-sama memerangi negara Israel yang baru terbentuk ini. Sepakat perang bersama. Hana yang beda pendapat kalau Israel itu musuh. Semua perang. 1948. Apa yang terjadi? Persenjataan orang Inggris orang Israel sangat bagus dibandingkan orang Arab pada saat itu. Walaupun le nanggro tapi budaya tan pengtan. Sedangkan mereka di backup habis-habisan oleh Inggris, oleh Prancis juga di backup dengan senjata yang bagus. Kalah bangsa Arab. Bangsa Arab kalah dengan negara yang banyak itu. Gara-gara kekalahan itu 30% lagi tanah Palestina diambil, dicaplok oleh orang Israel. 60% tanah hijau. Nyan ka thon put lapan nyan baru deklarasi perang talo perang icok lo dicaplok tanah. Digusur orang-orang Palestina akhirnya, saudara yang dimuliakan Allah. Maka hari ini kan 60% kan 30% hari ini sisa saudara kita di Palestina yang tinggal di tanah mereka berapa? 10% lagi. Jadi dari tahun 50 wadeng sampai Tanjung Ronyo berhasil mereka ambil dengan nama PBB 30% lagi. Dengan perdamaian kan semakin merumput tanah yang kawai cok, betul? Mendamai cok long. Karena negara Israel itu adalah negara yang menjadikan pemukiman adalah sebagai program penting pemerintah. Jadi setiap pemerintah baru harus membuat pemukiman Israel yang baru di atas tanah Palestina. Di atas rumah mereka, memang rumah mereka digusur. Kalau memang tiba-tiba nabeko bulldozer ya rumah, memang begitu mereka buat. 10% tinggal. Pertanyaannya, salahkah kalau seandainya orang Gaza kapan mampu, kapan sanggup selalu melawan? Nah, salah. Tidak bisa dikatakan siapa yang memulai perang. Ya gara-gara awak Gaza mulai perang, mahan panena lagi nya. Berarti hana mufhum sejarah. Berarti tidak punya akhlak. Ya, hana nyali. Ya. Hana nyali, tidak paham sejarah. Nah, maka kita support habis-habisan saudara kita di Palestina. Mereka betul-betul dijajah oleh Israel. Memang ini adalah negara penjajah yang pada saat tahun 60-an Amerika membackup negara Israel ini. Bukan lagi Inggris saja, tapi Amerika juga sudah ikut. Kenapa? Karena banyak orang-orang Zionis yang hijrah ke Amerika, mereka masuk ke pemerintah Amerika dan melobi supaya mempertahankan Israel, yang nanti Israel bekerja demi Amerika. Jadi negara Israel itu negara Amerika di Timur Tengah, negara Inggris di Timur Tengah, negara Prancis di Timur Tengah, negara Eropa di Timur Tengah. Maka hari ini kalau kita katakan bahwa ramai-ramai mereka membantu, kok kenapa? Memang negara mereka. Tidak ada ragu, kita saja yang selama ini berpikir ya Israel nang roy. So pegang. Itu negara Amerika. Negara Eropa di tengah-tengah negara Arab. Nyan ban. Ono komentar ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat dalam diskusi kita yang kemakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kita sampaikan kepada orang kita bersama, yaitu Dr. Tunku Haji Amri Fakmi LCMA yang telah menyampaikan penyampaian yang begitu luar biasa dengan metode penyampaian santai, berisi dan mudah untuk kita memahami dan mencerna apa yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Para hadirin, para tamu undangan, dan kepada seluruh para pengunjung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang telah kita sampaikan tadi, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi sesi tanya jawab. Untuk itu, kami mohon perhatian untuk sistem mekanismenya. Setelah menunjuk tangan, langsung perkenalkan diri, kemudian langsung bertanya. Pertanyaan kami harapkan ini secara singkat, padat, jelas, terukur, dan terarah. Karena mengingat kondisi dan waktu sekarang sudah menunjukkan yaitu pukul sekitar 10:30 lewat. Oleh karena demikian juga kita berikan kesempatan kepada seluruh para sahabat dan kepada seluruh para saudara dan saudari kita yang ingin bertanya nantinya. Kemudian sesi tanya jawab di sini Ustaz untuk mengefisienkan waktu. Setelah seorang bertanya, nanti izin langsung dijawab oleh Ustaz. Kemudian setelah Ustaz menjawab, baru kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan selanjutnya. Gabung aja. Lebih efisiensi digabung. Kadang-kadang nyambung satu sama lain. Tak gabung le tak himpun le ปิด boh. Kadang saboh dah jawab terungkap yang lain. Baik, sesuai dengan arahan daripada guru kita bersama, untuk sesi tanya berjawab tentunya kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk keempat Ustaz ya. Ya. Untuk keempat penanya, kemudian nanti juga akan disimpulkan dan akan dijawab sekalian oleh guru kita bersama. Baiklah, para hadirin, sesuai dengan mekanisme yang telah kita sampaikan, pertanyaan harap untuk langsung ke pertanyaan. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, jangan curhat. Langsung ke pertanyaan. Apabila nantinya dianggap terlalu banyak, terlalu bertele-tele, terlalu panjang, izin kami moderator untuk mengatakan baik dan dikatakan cukup. Tentunya ini untuk memberikan kesempatan kepada saudara dan saudari kita semuanya. Baiklah, langsung saja. Yang utama kita berikan sesi tanya jawab langsung kepada seluruh penonton. Boleh angkat tangan? Oke. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu, silakan perkenal namanya dan langsung ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Amri, perkenalkan saya Abu Rahmat. Dari perjalanan tadi yang dikisahkan, saya ingin sedikit Ustaz bisa pengaruh dari keluarga Rothschild. Tadi perasaan belum disinggung, tapi ada beberapa referensi. Ada yang beberapa referensi yang ada di situ Rothschild-nya tersampaikan. Yang selanjutnya, kemudian ada apa di balik Palestina, berarti kita harus mengungkapkan sesuatu. Ada juga pada kajian yang lain saya lihat mengutarakan tentang 2027 dan visi 2030 di wilayah Palestina tersebut. Mungkin itu bisa didetailkan sedikit kami yang awal-awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luar biasa, boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan kepada Tunku Abu Rahmat. Kemudian untuk yang kedua, kami persilakan. Baik, Tunku ada dulu unjukkan videonya yang pakai surban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengiyakan pada Guru Mendung yang Mbak Empanyo, mudah-mudahan Guru aduanyo berrahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin. Mudah-mudahan Guru bersenang mendapat syafaat daripada Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Dan bagi daripada orang tua, nama orang tua saya Muhammad Ibu, mudah-mudahan orang tua
mengapa di saat Islam dibantai oleh Israel, mengapa banyak-banyak Islam, kita kan Islam ini bukan sedikit, banyak Islam di negeri lain. Dan saya ingin bertanya kepada buku saya yang ketiga, mengapa Islam ini seperti buyus di lautan, tapi mengapa orang kita Islam malah diam saja di seluruh dunia internasional? Tapi mengapa kita diam saja? Yang satu ini, ada juga yang mengatakan kepada saya mulai tadi malam dengan hati yang lembut yang dalam, bukan saya ingin dipilal, ingin dilihat. Saya pakai Mandela panjang lebar itu di motor saya dari Pantang Labu, saya Ustaz. Saya dari Pantang Labu bawa Mandela Palestina, yang bahwa saya tidak melihat mereka, macam mana kulit mereka, macam mana wajah mereka, tapi mereka masih bersama darah kita. Mereka masuk di dalam keluarga saudara kita. Antara kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu akbar. Saya bawa motor Ustaz, itu motor memang tidak wajar, tapi bagi saya itu kendaraan nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Saya dari Pantang Labu bawa ke sini. Yang saya tanya, mengapa ada juga mengatakan orang kita Aceh, nggak usah kita sebut, untuk apa kita bantu Palestina? Dia kan yang kita orang Aceh. Malah terjadi di kota Banda Aceh, ada Abuya bikin acara nasi di depan Masjid Baitul Rahman Banda Aceh, tapi tidak ada orang yang pergi. Kita mengatakan tanah Aulia, tanah Aceh. Kita mengatakan adalah cinta kepada agama, tapi mengapa acara itu yang diresmikan itu banyak yang goyang-goyang itu, yang berbuat maksiat? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Terima kasih. Kemudian langsung saja kita berikan kesempatan selanjutnya kepada seluruh buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja Ustaz. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ali Mutin. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya baca dalam beberapa buku dan kita lihat di media sosial yang bahwa kita tahu dalam semua agama itu membunuh dan memperkosa itu dilarang. Akan tetapi apakah betul orang Israel itu didoktrin ketika membunuh kaum muslimin di Palestina itu seperti membunuh tikus? Artinya mereka tidak berdosa. Memperkosa orang Islam tidak berdosa, tetapi memperkosa kaumnya itu berdosa. Apakah betul sedemikian rupa Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Kemudian untuk sesi tanya jawab selanjutnya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalkan, nama saya Muhajirin dari Hidayah Kampus Saleh Pantang Labu. Saya ingin bertanya, apakah dengan dijajahnya Palestina oleh Israel akan diberi kemenangan oleh Allah nanti sesuai dengan esensi agama Islam? Itu pertanyaan yang saya paparkan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ucapan kepada Ibu Muhajir. Tadi Hidayah Pantang Labu ya. Dari Hidayah Pantang Labu sangat luar biasa. Ini Ustaz sudah agak lupa bertanya Ustaz. Kami tidak ada berkata untuk teman jawab yang berasal dari Tugu Abu Rahmat Ustaz.
terkait ada apa di balik kulipan bumi Palestina, yaitu pertanyaan tentang pengaruh Rosel terhadap bangsa Yahudi dari masa pendiriannya sampai 2027 atau 2030. Ya. Kemudian yang kedua dari Said Muhammad, Ustaz, mengapa banyak orang Islam, akan tetapi mengapa semakin banyaknya orang Islam ini laksana seperti ulih di lautan, akan tetapi kurang peduli ataupun diam terhadap kejadian tersebut. Kemudian dari saudara kita Ali Mudin, yaitu apakah orang Israel di sana mendoktrin para warganya bahwasanya membunuh itu adalah seperti hal biasa, bahkan diumpamakan seperti membunuh tikus. Kemudian yang keempat dari Muhajirin, saudara kita Muhajirin, apakah nantinya Palestina ini akan meraih kemenangan sesuai dengan esensi ajaran Islam? Dari Ustaz, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah pengaruh keluarga Rothschild. Ya, ada nggak pengaruh? Ya, saya tidak sebutkan tadi bersamaan dengan nama yang saya sebutkan tadi, Haim Weizmann. Haim Weizmann ini adalah bersama dengan Rothschild, itu generasi pembuka Zionisme setelah Theodor Herzl mati. Theodor Herzl itu mati 1905, mati dia. Muncul setelah itu tokohnya yang lain yang sangat kuat berpengaruh, Haim Weizmann. Ini adalah tokoh politikusnya, sedangkan yang donaturnya adalah Rothschild ini. Dia adalah salah satu keluarga paling kaya di Inggris. Makanya Inggris itulah yang kemudian melahirkan, menjadikan prakarsa pertama terhadap terbentuknya negara Yahudi di Palestina itu, atas nama penjajahan yang bekerja demi kemaslahatan Inggris. Ya, jadi betul-betul ini adalah negara Zionis yang kemudian mereka memakai agama Yahudi sebagai frame dalam mereka membuat negara. Nah, frame ini kita tahu banyak orang Yahudi sendiri tidak setuju, yang taat kepada agamanya. Jadi negara Israel itu adalah negara sekuler sebenarnya, yang memisahkan antara agama Yahudi dengan urusan negara. Pendirinya saja banyak orang ateis. Banyak orang ateis. Maka kita paham ini negara betul-betul negara negara perpanjangan daripada kolonialis Barat. Makanya semua orang Barat tuh di belakang daripada itu. Nah, ada agenda lain nggak kemudian di belakang daripada nantinya ke depan akan mereka lakukan? Saya tidak ingin berandai-andai ataupun membuat sebuah ada rekayasa besar di belakang itu. Karena rekayasa itu boleh saja kita masukkan. Saya tidak suka ngomong ke depan yang belum terjadi. Tapi dalam hal ini kita pikir dulu yang udah terjadi seperti ini, bagaimana harus kita selesaikan. Memang setelah ini mereka ingin menjadikan bagaimana semua itu tanah dikuasai oleh mereka. Minan nahri ilal bahr, dari sungai Efrat sampai ke Laut Merah. Ingin mereka kuasai dari Nil sampai ke Laut Merah. Ingin mereka kuasai semua. Itu sudah tidak tersembunyi lagi sama kita akan agenda orang Israel seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa Islam ini lemah? Pertanyaan dari Tengku Said. Kita banyak, tapi seperti hadis disampaikan oleh Tengku Hafiz tadi, gusaun ka gusa usail, tapi seperti buih di lautan. Saya ingin kasih tahu, negara Arab yang membuat hubungan diplomatik baik dengan Israel siapa-siapa saja? Mesir. Diplomat Mesir itu membuat fakta perdamaian dengan Israel pada masa Anwar Sadat, sehingga udah buka konsulat. Konsulat Israel ada di Mesir. Kemudian setelah itu kita tahu Dubai, Emirat Arab itu sudah menandatangani Fakta Abraham namanya. Bahrain juga menandatangani Fakta Abraham. Kemudian Maroko juga. Turki juga punya, sudah hubungan dari dulu Turki dengan Israel. Itu normalisasi hubungan sudah banyak, dan bahkan Saudi Arabia sudah mau buka konsulat. Tapi gara-gara lengsernya si Trump ya, akhirnya berhenti dulu sebentar. Mentang naji ke Trump lominan. Buka konsulat Saudi Arabia.
Jadi arahnya adalah semua ingin terjadinya normalisasi pemerintah Arab ini dengan Israel. Secara pemerintahan terjadi seperti itu. Tapi rakyat Arab itu sama sekali tidak mengizinkan terjadinya hubungan diplomasi normalisasi dengan Israel, sama sekali. Di Mesir buat acara bicara Palestina hari ini, Tengku Hafid hana akan nali tengok. Paling kurang hana negara ini tapi dalam penjara. Lontuan pegah habal lagi yang kan selesai uke hana lontuan pegah habali. Drone yang bendera Palestina lagi yang menancit ke hana le uke, pak jalan ni amel lagi. Yang di Mesir Tengku. Di Mesir. Pemerintah menganggap ya, nyan termasuk tamai pegah habal Palestina lagi nyan termasuk bagian daripada kriminal, dikriminal dia. Makanya ketika rakyat Palestina melawan lagi yang rupa karena hana harapan mbak urungnya menduk. Maka hari ini ketika terjadi seperti itu, orang Palestina mengatakan beginilah kami, nggak ada yang bela supaya kalian semua tahu. Ya, supaya Allah jelaskan mana yang kufur, mana yang munafik, mana yang muslim. Jelas hari ini terlihat. Mana yang mengom-ngom mentang, tapi apa mengom-ngom raja bukan. Ya haba mentong, tapi pun hanya untuk ya, nada politik saja. Nah, itu yang terjadi saudaraku yang dimuliakan. Jadi kita lemah, pemerintah saja tidak ada mewakili rakyatnya. Itu yang terjadi, maaf cakap, di negara Arab, pemerintah hanya mewakili rakyat. Maka kitanya di Indonesia jangan biarkan pemerintah enggak mewakili rakyat, tapi rakyat maunya apa, pemerintah buat seperti itu. Itu negara Islam kuat. Jangan sampai terjadi pemerintah yang berkuasa di atas kita itu bukan kemauan rakyat, tapi kagak gero bisa terpilih kibancana home. Baik sangat yang biarkan. Sehingga pemerintah bodro, rakyat bodro. Kita akan lemah. Maka ingin negara Islam kuat, umat Islam kuat, pemerintah hanya kuat, pemerintah betul-betul berbasis atas hati nurani rakyat. Itu kita jaga. Indonesia mengarah ke situ. Kebebasan kita miliki, alhamdulillah. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan negara kita akan semakin baik ke depan. Amin. 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 Apakah betul mereka didoktrin untuk membunuh orang Palestina? Saya ingin bacakan adalah konsensus daripada orang Zionis. Konsensus artinya apa? Kesepakatan Zionis, ya. Konsensus Zionis poin kedua. Apa konsensusnya? Wujud Palestiniyin fi watanihim Palestin hasbat tasawwur Suhyuni amrun aradiyun zailun wa min thamma la budda min at-takhallus minhum imma bit-turuqis silmiyah aw al-irhabiyyah. Poin keduanya apa? Ini disepakati oleh semua orang Zionis sampai Perdana Menteri Israel hari ini. Apa itu? Keberadaan orang-orang Palestin di tanah mereka di Palestin itu adalah sementara saja. Maka mereka semua harus dihabiskan dengan cara damai atau dengan cara teror. Nah, itu dia. Itu konsensus, kesepakatan. Maka nekalon pemerintah Israelnya, Perdana Menteri, urung-urung tak lagu. Ada-ada sama memilih bahasa. Barak, kemudian Netanyahu kajamun masa tanya udah ji membuat nyuruhnya mentang ji. Kenapa? Yang mengimani betul tentang doktrin ini itulah yang terpilih. Man hanya pilih orang lain. Maka pemerintahnya kejam seperti ini itulah sehingga Menteri Pertahanannya mengatakan bahwa di Palestina itu hanya ada apa? Human, animal, manusia binatang. Memang hanya dini orang. Itu konsensus Zionis. Makanya kita ketika bicara di panggung dunia, masalah kita bukan dengan agama Yahudi, tapi dengan Zionisme dan kaum Zionis yang memang betul-betul kejam dengan doktrin yang sangat rasis. Nah, nyaman saudara lu. Selanjutnya, akankah kemenangan umat Islam dengan penjajahan ini? Tentu. Ala inna nasrallahi qarib. Bagi orang Islam, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapalah kelompok kecil itu sanggup mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Itu terjadi dalam sejarah.
Ya, terjadi dalam sejarah. Tidak masalah bagi orang Indonesia, bagi orang Islam. Kemudian kemenangan Allah selalu dekat pada siapa? Pada orang-orang yang taat kepada Allah. Bukan masalah banyak dan kecil, kuat dan tidak, bukan itu jadi masalahnya, tapi pada si keimanan seorang yang berjuang itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, yang pada saat perang pertama hari setanggal 7 itu, nyanna leher belah dro pejuang Palestina yang terbang masuk ke itamong ke DU nangro Israel. Nyan hanai balele. Pe ke syahid atau awaknya berubah menjadi pe yang terjadi ke hana depe. Awaknya hana wole keno. Wa ba Allah atau mantang udep nyo ke awaknya yang membuat mandum atau penanji alamat-alamat jenderal Israel kabina bawanya mandum. Nyan orang Palestina gerobka. Hana kita li urangnya. Hana depe dah yang ilikunya pada saat mungkin hana getele pe terjadi di sini. Allahu alam. Jadi Saudara Alun tanya berdoa bertegak di sini. Insya-Allah tanya bantu, doa kita adalah senjata yang paling ampuh bismillah taala. Baik, terima kasih atas jawaban dan pemaparan Pak Ustaz. Sebelum kita serahkan pertanyaan untuk satu penanya lagi, terlebih dahulu izin kami umumkan pemilik mobil Fortune dengan BL 1598 KB mohon berada untuk dapat dipindahkan sebentar karena ada mobil yang hendak keluar. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan khusus satu orang penanya lagi karena masih agenda selanjutnya. Kami persilakan. Oke, itu benar. Langsung singkat, padat, jelas, terukur, dan terarah. Kemudian selanjutnya nanti jangan kita izin pulang terlebih dahulu karena nantinya akan kita umumkan seluruh donasi yang terkumpul secara ini yang digalang oleh Dr. Dolvan dan bekerjasama dengan Ormas PHC Utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Irfan dari Wadah Islam Berbagi atau IB. Pertanyaan singkat tentang Hamas ataupun Fatah. Mungkin kami beberapa belakangan ini banyak yang viral mengenai tentang Hamas. Ada yang mengatakan teroris, ada yang mengatakan anti bukan bagian dari Palestina. Kami sebagai orang-orang yang mendengar penjelasan dari Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita persilakan kepada Ustaz. Gerakan Hamas seperti apa sih Ustaz? Ya. Gerakan perlawanan terhadap Israel sudah dimulai sejak awal tahun 1920 pada saat Yahudi pertama ditransfer dari Eropa ke Palestina. Kemudian tahun 60-an muncullah gerakan yang besar disebut dengan Fatah, gerakan Fatah ini yang akhirnya Yasir Arafat yang kita tahu ya, yang membesarkan sampai kita dewasa kita tahu Fatah itu yang sangat kuat dalam memerangi Israel secara diplomasi dan perang senjata dulu. Tapi terjadi perdamaian antara Fatah dengan siapa? Dengan Israel, sehingga Fatah akhirnya berubah perlawanan mereka dari perlawanan senjata menjadi diplomasi. Mereka nggak pakai senjata lagi, tapi diplomasi saja. Sehingga dibentuklah wadah bernama PLO. Ya, PLO ini adalah wadah yang diakui oleh PBB, bentuk daripada rumah bagi orang perlawanan Palestina yang ingin melawan. Ni wadahnya adalah bahasanya punya zaman gejak ngambudenya kana motor, kaijo motornya namanya PLO. Di dalam dia orang Fatah. Dan penguasa-penguasa Palestina hari ini yang mereka berjuang secara diplomasi yang diakui oleh PBB. Hamas dibentuk pada tahun 1987. Siapa yang menggagas Hamas ini? Hamas adalah kepanjangan daripada Harakah Muqawamah Islamiyah, disingkat menjadi Hamas. Ya, Hamas Islamiyah ujungnya ya. Hamas. Nah, siapa yang menggagasnya adalah Syekh Muhammad Yasin, kemudian Abdul Aziz Rantisi dan Muhammad Zahar. Tiga orang ini menggagas.
Hamas. Hamas ini punya afiliasi awal adalah merupakan lahir daripada rahim Ikhwanul Muslimin di Palestina. Lalu kemudian Hamas ini memiliki keyakinan berbeda dengan Fatah. Apa? Mereka ini tidak mengakui eksistensi Israel. Israelnya hana sama sekali menurut orang Hamas. Dan perlawanan orangnya adalah dengan senjata. Dan perlawanan harus terbentuk negara khusus Palestina merdeka nanti. Israel hana. Dengan Israel perlawanan bukan cuma diplomasi, tapi dengan angkat senjata, dan senjata lebih penting daripada diplomasi. Senjata ini baru diplomasi kemudian. Kemudian perjuangan akhir adalah terbentuknya negara Palestina dan Israel yang ada. Ini kan berbeda dengan gerakan-gerakan lain. Ada gerakan lain lagi banyak di Palestina juga, seperti Jihad Al-Islami. Ini mirip juga dengan orang gerakan Hamas. Nah, sekarang pertanyaannya, perlawanan rakyat Palestina bagusnya pakai diplomasi tanpa senjata atau senjata plus diplomasi? Mana yang bagus? Kita tanya sama orang Palestina. Ini orang Hamas yang memakai prinsip seperti ini, itu mewakili Palestina enggak? Dalam pemilu terakhir Palestina, parlemen Palestina terpilih orang Hamas 70%. Orang Fatah 30%. Apa artinya itu? Apakah Hamas ini mewakili orang Palestina atau tidak? 70%. DPR orangnya adalah orang Hamas yang punya prinsip ini. Siapa hari ini yang mengatakan mereka bukan daripada orang Palestina? Tunjukkan satu video saat ini yang orang Palestina mengutuk orang Hamas. Sepertinya ada video yang orang Palestina nggak bertalah orang Hamas. Nah, menempuh videonya. Tetapi betapa bersabar mereka karena tahu beginilah kami harus berjuang, walaupun orangnya naruh banyak korban di sana. Tapi sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, jadi akankah kita katakan teroris? Enggak lah. Ini betul-betul adalah gerakan resistensi dan gerakan liberasi untuk untuk memerdekakan rakyat Palestina. Maka kita katakan Hamas ini adalah gerakan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan negara Israel. Itu yang kita sampaikan. Lalu Ikhwanul Muslimin mereka, saya ingin sampaikan, tahun 2017 Hamas mengatakan kami nggak ada hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan kami murni adalah gerakan di Palestina, dan gerakan senjata mereka hanya di Palestina, tidak ada gerakan senjata di luar. Jadi jangan takut negara lain akan ada Hamas buka cabang di Indonesia, nanti ada gerakan senjata. Tidak ada. Mereka deklarasikan kami memakai senjata untuk melawan Israel tok. Tidak ada perlawanan dengan siapapun selain dengan Israel saja. Cuma lewenyo ban-banyo ka dibuka cabang. Hamas di biasalah di Jogja namanya Hamas, Himpunan Mahasiswa Masjid. Ada macam nanya tapi himpunan mahasiswa masjid. Di masa bina Hamas ya. Tapi dalam ni mahasiswa masjid maksudnya. Ya, baik, sekian mungkin. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Amri Fakri LCMA. Dan kita berikan aplaus dan kemuliaan yang mulia. Hadirin dan kemuliaan, tanpa berlama lagi, sebelum kita mengumumkan total donasi yang adalah piagam, terlebih dahulu mari kita dengarkan kesan dan pesan singkat yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Muharram Walubilani yang juga selaku Dewan Ulul Albab RTA Aceh Utara. Dengan hormat kepada Ulul disilakan. Nah, ngarahkan